Renungan Harian Katolik, Minggu, 18 Januari tahun 2026. Lihatlah anak domba Allah. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes bab 1 ayat ke-29. Saudara-saudara, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita sebagai hamba yang dipilih dan kemudian diutus. Nabi Yesaya mengungkapkan peran seorang hamba Yahweh yang diutus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Hamba Yahweh merupakan utusan Allah yang datang untuk memulihkan nasib umatnya dan untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi bangsa-bangsa. Selanjutnya Nabi Yesaya sendiri merasakan bahwa dia juga adalah hamba Yahweh yang dipilih dari kandungan ibunya untuk memulihkan keluarga Yakub yang tercerai-berai karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Yesaya mengemban misi untuk memulihkan bangsa Israel yang tidak berpengharapan karena peristiwa pembuangan. Dalam spirit yang sama pula, Rasul Paulus mengemban tanggung jawab sebagai hamba Allah yang diutus untuk meneruskan karya-karya Yesus. Ia menegaskan kepada umatnya bahwa semua yang dipanggil menjadi rasul Kristus adalah orang-orang kudus pilihan Allah sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan menyertai mereka dalam karya pelayanan bagi banyak orang. Allah akan selalu berkenan pada hamba-hambanya. Kesadaran diri sebagai hamba dan penyedia jalan bagi Yesus inilah yang menggerakkan hati Yohanes dalam karyanya. Seruan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," merupakan cara Yohanes memuliakan Yesus Sang Penebus. Sebagai hamba dan utusan Allah, Yohanes menjalankan tanggung jawabnya dengan baik untuk meyakinkan kita semua bahwa Yesus adalah Putra Allah yang hidup. Dengan demikian, sebagai hamba-hamba Allah, kita pun mesti sadar bahwa tugas kita adalah memuliakan Allah dalam berbagai cara dan bentuk. Kesadaran diri sebagai hamba Allah akan memampukan kita untuk tidak ragu-ragu mengekspresikan iman kita dengan memuliakan Allah dan menjadi pembawa harapan bagi sesama. Tidak kenal, maka tidak sayang. Pepatah kuno ini mau mengatakan betapa pentingnya pengenalan yang mendalam untuk membangun relasi yang baik. Pengenalan yang mendalam membuat seseorang mudah mempercayai orang lain yang dikenalnya dan melibatkan diri dalam kehidupan orang tersebut. Dalam Injil hari ini, Yohanes pertama-tama memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes memperkenalkan misi Yesus sebagai hamba Yahweh yang menderita, yang menanggung dosa banyak orang. Kedua, Yesus dilukiskan sebagai pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. "Aku melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan itu tinggal di atasnya." Kristus ini juga akan membaptis dengan Roh Kudus. Dengan doa Roh yang sama Yesus melayani. Sebagai murid-muridnya, kita juga diundang untuk terus-menerus mengintensifkan pengenalan kita akan pribadi Yesus yang kaya dan misinya yang luas, serta memperkenalkan Dia kepada saudara-saudari kita. Ketika kita melakukan hal ini, kita ikut serta dalam pelayanannya dan oleh karenanya kita pun diberi doa Roh Kudusnya. Pelayanan kita menjadi tidak bermakna kalau terpisah dari Roh. Pengenalan yang mendalam juga sangat diperlukan dalam keberimanan. Pengenalan yang mendalam akan Tuhan sangat membantu kita dalam beriman dan membangun relasi yang intim dengan Dia. Dalam kesaksiannya akan Yesus, Mesias yang dinantikan, Yohanes terus terang mengakui pada awalnya ia tidak mengenal Yesus. Akan tetapi, Yohanes kemudian sampai pada pengenalan mendalam akan Yesus. Berkat wahyu dari Allah dan juga keterbukaan hatinya kepada wahyu itu, Yohanes mau supaya orang-orang yang ia baptis memiliki pengenalan yang sama akan Yesus. Yohanes mengenal Yesus dengan baik dan mendalam. Bagaimanakah pengenalan kita akan Yesus? Ya Tuhan,
Terangilah akal budi dan hati kami, supaya kami sampai kepada pengenalan yang benar dan mendalam akan Dikau. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.